Bapak dan Ibu yang sengaja kami undang untuk menghadiri pengibasan budaya positif di sekolah kita ini. Dalam modul 1.4 ini, kami selaku guru penggerak diharapkan mengibaskan kepada rekan-rekan sejawat bahwa bagaimana membuat budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita mulai saja. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar ini kita harapkan untuk menerapkan budaya positif ini di dalam lingkungan sekolah kita ini. Tentunya budaya positif yang bagaimana supaya ekosistem di sekolah ini terjadi begitu baik atau nyaman terhadap peserta didik, dan kita juga selaku pengajar nanti di sekolah kita ini, kita harus bekerja sama, baik itu sebagai guru, sebagai murid, dan juga warga sekolah di sekitar kita, yaitu masyarakat atau orang tua. Next. Ada banyak konsep-konsep yang mau kita terapkan di sekolah kita ini supaya nanti muncul budaya positif itu. Di antaranya yaitu disiplin positif, ada teori kontrol, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Satu-satu kita bahas. Yang pertama yaitu budaya positif. Di dalam pendekatan untuk menuntun potret anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebaikan. Ini disiplin positif ini yaitu kita harus melihat kondisi anak itu seperti apa. Beda anak si A dengan anak si B, ini harus kita lihat dari sisi lingkungan mereka, mungkin seperti apa mereka di rumah. Nah itu yang menjadi perhatian kita nanti di sekolah. Lanjut. Yang kedua, teori kontrol. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung dari dalam diri orang itu. Jadi kita sebagai pengajar, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Jadi anak didik kita itulah yang menguasai dirinya. Jadi kita hanya bisa menguasai dia hanya sampai 30 detik gitu aja. Setelah itu mereka akan ikut dengan dirinya sendiri lagi. Jadi kita hanya bisa mengarahkan supaya anak itu seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, teori motivasi. Motivasi ini ada terbagi menjadi dua bagian, dari internal dan dari faktor eksternal. Yang dari internal yaitu yang ingin dia menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Yang dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atas apa yang telah dilakukan anak tersebut. Lanjut. Teori hukuman dan penghargaan. Ini juga ada kaitannya di dalam budaya positif. Anak itu mungkin tidak senang atau tidak suka dengan hukuman. Mereka gemar dengan penghargaan. Ada apa yang mereka dapat itu kita hargai, kita beri reward, mungkin mereka senang. Tidak dengan yang kita hukum, kamu salah, kamu ini, mereka tidak senang. Jadi ini yang harus kita kuasai di dalam memberi apapun kepada anak didik kita. Lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, kita selaku pengajar melihat anak didik kita ini ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum. Apabila kita melihat kasus terhadap anak, mungkin mereka mengadu kepada kita kebanyakan mungkin kita sebagai penghukum. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, seperti itu. Tanpa kita menggali lebih dalam lagi apa yang telah dilakukannya tadi, seperti apa latar belakangnya tadi, kenapa dia membuat seperti itu. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini tadi, kamu salah, yang kamu lakukan itu salah, nah, seperti itu. Yang ketiga sebagai teman. Mungkin kita pernah mengatakan kepada anak kita, ayolah nak, kerjakan PR, nanti dimarah guru atau kita selaku orang tua mungkin, nak kerjakanlah, nanti ibu dimarah
tugas kamu tidak selesai seperti itu. Jadi kita juga selaku guru gitu, mungkin kita pernah menggantikan posisi orang atau teman kita yang tidak hadir mungkin ke sekolah kan. Jadi nanti kita beri tugas kepada si anak. Mungkin kita merasa kerjakan aku, nanti ibu dimarah kepala sekolah atau ibu tidak memberikan soal, tidak memberikan tugas gitu. Jadi kita sebagai posisi kita sebagai teman, kita rangkul dia, mungkin gitu. Sebagai pemantau, ini juga ada posisi kita sebagai pemantau, hanya melihat saja tanpa memberi solusi. Kita lihat saja, jangan, anakku jangan melakukan seperti itu, jangan, seperti itu jangan. Tanpa, posisi kontrol yang sebaiknya ialah kita sebagai manajer. Kita panggil mereka, kita hadapkan mereka berdua, kita cari titik temunya, lalu kita beri solusi yang terbaik. Kita munculkan dari dirinya bahwa yang dilakukan dia itu adalah sesuatu yang salah seperti itu. Jadi ada rasa kesadaran dirinya yang muncul. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Ya, masing-masing dari kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas itu, antara guru kelas, antara guru mapel dengan warga kelas atau anak peserta didik. Jadi ini yang menjadi kita kesepakatan kita bersama. Kita cari dengan musyawarah apa yang kita inginkan di kelas itu, seperti itu. Jadi supaya timbul budaya-budaya positif di kelas kita itu. Apakah boleh terlambat? Apakah boleh permisi setelah melakukan pembelajaran seperti itu? Bolehkah? Kalau memang boleh, kita sepakati. Apakah boleh tidak memakai seragam seperti itu? Kalau itu menjadi tanggung jawab kita selaku pemegang kelas. Lanjut. Nah, yang terakhir ya, segitiga restitusi. Inilah dalam suatu masalah kita harus mencari dulu, menstabilkan identitas. Ini kita cari dulu. Andaikan si A, anak kita dengan si B ada masalahnya atau berantem atau apapun itu, kita cari dulu identitasnya. Apa tadi? Kita cari, kita korek dulu, kita gali dulu masalah yang muncul dari si A dengan si B. Baru kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah yang dilakukan mereka itu adalah salah atau benar? Baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kalau memang mereka berdua melanggar, baru kita tanya, mau kalian seperti apa? Kalau memang iya saya salah, atau si B mengaku iya saya salah, berarti mereka sudah mengakui itu. Baru kita dapat mencari solusinya bahwa mereka berdua harus berdamai. Jadi di antara mereka berdua tidak ada lagi sangkut paut atau berantem di luar dari semacam pelajaran seperti itu. Lanjut. Ya, cukup sekian pemaparan hasil nyata saya di dalam modul 1.4 ini untuk menimbulkan atau memunculkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih kepada rekan sejawat. Terima kasih. Selamat siang. Siang.